Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam program Saat Teduh Sains Surabaya bersama-sama dengan saya. Mari kita sama-sama memulai hari ini dengan merenungkan firman Tuhan, dengan melanjutkan perenungan firman Tuhan dari surat 2 Timotius pasal yang ketiga. Dan hari ini kita masuk ke ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-17. Bagi rekan-rekan sains yang ingin mendapatkan bahan renungan ini, bisa langsung ke Instagramnya Sains Surabaya di @shine_surabaya atau di Facebooknya Sains Surabaya di shine_surabaya. Sebelum memulai perenungan firman Tuhan kita pada hari ini, mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, sehingga kami masih ada sampai hari ini bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, berikan hikmat, pengertian bagi kami, sehingga ketika benih firman ini ditaburkan, kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, isi hati Tuhan bagi kami, Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Tuhan pakai sebagai alat-Mu Tuhan, untuk menyatakan isi hati-Mu Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom saudaraku, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema firman Allah di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-17. Untuk itu saya ajak mari kita sama-sama buka Alkitab kita, dan izinkan saya untuk membacakan firman Tuhan ini bagi kita semua. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar dan menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ayat pokoknya di 2 Timotius 3 ayat yang ke-17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara yang kekasih, di dalam merenungkan tentang keberadaan Allah, sebenarnya kita dapat melihat dari setiap keindahan alam semesta, keteraturan yang kita hidupi. Kita bisa melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan. Kita bisa tahu bahwa Tuhan ada dan bekerja di tengah-tengah kita. Kita nggak pernah tahu bagaimana matahari itu bisa memiliki sinarnya. Kemudian kita tidak pernah tahu bahwa hujan bisa terjadi dengan teratur. Di Indonesia memiliki 2 musim, musim kemarau, kemudian musim hujan, dan semuanya berjalan dengan baik. Tentu kita tahu bahwa ada suatu kuasa yang mengatur segala sesuatu itu sehingga dapat berjalan dengan baik. Dan kita tahu itu Tuhan. Tapi saudaraku yang kekasih, keunikan dari kekristenan adalah hubungan kita dengan Tuhan bukan hanya sekedar antara Tuhan yang Maha Kuasa itu dengan sarana alam semesta ini, tetapi Dia langsung datang kepada kita untuk membangun hubungan yang pribadi, yang intim dengan kita. Oleh karena itu, firman Tuhan adalah bagian di mana Tuhan menyatakan diri kita secara khusus. Nah, Alkitab adalah cara Allah untuk menyatakan dirinya bagi kita. Dari mana kita dapat mengenal Allah? Ya, dari firman-Nya, dari Alkitab. Sementara Tuhan memperkenalkan dirinya kepada kita melalui berbagai macam ciptaannya, Dia menanamkan dalam diri setiap kita rasa keilahiannya, tetapi wahyu utamanya itu ada di dalam Alkitab. Kata-katanya, isi hatinya, dirinya digambarkan utuh di dalam Alkitab. Nah, Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa Alkitab itu adalah nafas Allah. Ini bukan sekedar tulisan manusia, ini adalah firman Tuhan. Ditulis di bawah arahan dan petunjuknya. Di ayat yang ke-16 kita tahu bahwa semua tulisan yang diilhamkan oleh Allah
Artinya semua firman Tuhan yang ada dalam Alkitab ini diilhamkan oleh Allah, diberikan oleh Allah kepada sang penulis, sehingga mereka dapat menulisnya, dan akhirnya kita dapat mengenal Tuhan melalui perantaraannya, melalui penulisan kitab suci yang kita temui ini. Jadi ini adalah isi hati Tuhan, ini adalah pikiran Tuhan, ini adalah deskripsi tentang Tuhan yang Tuhan ingin menyatakan diri kita secara pribadi. Bagaimana cara kita dapat mengenal Tuhan adalah dengan cara kita merenungkan firman-Nya siang dan malam dan mengenal Dia secara pribadi. Bagaimana kita dapat mengetahui isi hati Tuhan adalah dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Tuhan mau menyatakan dirinya kepada kita dan apa yang Tuhan mau dari kita kepada Tuhan adalah dengan cara merenungkan kebenaran firman Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kita, yaitu melalui Alkitab ini. Sungguh indah adalah bagi orang percaya, orang-orang Kristen secara khusus, ketika setiap hari Minggu kita bertemu dan kita beribadah, maka kita membuka firman Tuhan, membuka Alkitab, dan menyembah Tuhan sebagai Bapa kita. Dengan melakukan hal tersebut, kita melakukan penyembahan kepada Tuhan dengan pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan yang diutus untuk menebus dosa manusia. Kita tahu itu dari mana? Bagaimana kita bisa tahu Tuhan memiliki rencana dalam penebusan bagi manusia? Adalah melalui apa yang telah difirmankannya, yang dituliskan di dalam Alkitab ini. Bagaimana kita tahu bahwa kita sudah ditebus? Dan apa maksud dari penebusan itu? Dan apa yang Tuhan mau setelah kita ditebus? Alkitab mencatatnya dan mengajarkan itu kepada kita. Nah, saudaraku yang kekasih, ketika kita beribadah hari Minggu, sebenarnya itu adalah bagian dari mana kita bersama-sama mengingat pengorbanan yang Yesus lakukan, yang menakjubkan di atas kayu salib itu, dan merayakan kebangkitannya. Sehingga ketika kita berkumpul, kita menaikkan pujian dan penyembahan. Semuanya itu kita lakukan apakah hanya karena sekedar formalitas? Apakah semuanya itu kita lakukan hanya sekedar ikut-ikutan? Apakah semuanya itu kita lakukan hanya karena sesuatu yang tidak kita tahu? Tentu tidak. Semua itu bukan formalitas, tetapi keintiman yang Tuhan mau nyatakan itu kepada kita. Dari mana kita bisa tahu itu semua? Semuanya berdasarkan firman Tuhan yang telah Tuhan nyatakan kepada kita melalui Alkitab ini. Jadi saudaraku yang kekasih, jika kita berharap untuk memiliki kedekatan hubungan yang intim dengan Tuhan, dan kita dapat mengenal Tuhan dengan sepenuhnya, kita perlu untuk membuka Alkitab, mendengarkan firman-Nya, membaca firman-Nya, dan kita akan mengenal apa yang Tuhan mau bagi kita secara pribadi dalam hidup kita masing-masing. Kita perlu mendengar Tuhan untuk berbicara secara pribadi kepada kita melalui Roh Kudus-Nya, dengan memberikan pengertian kepada kita tentang firman yang telah diberitakannya kepada kita. Kita tahu bahwa di ayat yang ke-16 dan 17 berkata demikian, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Mengajar tentang apa? Mengajar tentang kasih Kristus dalam kehidupan kita. Mengajar tentang maksud yang Allah inginkan bagi umat manusia secara spesifik kepada setiap kita secara pribadi. Mengajar tentang pengetahuan akan Tuhan, bagaimana menggambarkan Tuhan, bagaimana menggambarkan maksud Tuhan, bagaimana dapat menggambarkan isi hati Tuhan bagi kita. Itulah tujuan dari firman Tuhan. Kemudian untuk menyatakan kesalahan. Saudaraku yang kekasih, dari mana kita tahu bahwa kita adalah orang yang berdosa? Dan bagaimana cara untuk kita dapat hidup berubah, berbalik kepada jalan yang benar? Adalah dengan mengetahuinya bahwa firman Tuhan menuntun kita menyatakan kesalahan yang kita punyai, agar kita dapat masuk ke dalam poin yang ketiga, memperbaiki kehidupan kita, memperbaiki kelakuan kita. Dan bukan hanya cuma itu, tetapi firman Tuhan juga bermanfaat untuk mendidik kita dalam kebenaran. Kita tahu bahwa di ayat 1 sampai ayat yang ke-9 kemarin, kita belajar bahwa bagaimana ciri hidup orang-orang yang berada di akhir zaman. Saudaraku yang kekasih, mereka hendak mau belajar tapi mereka tidak menerima kebenaran. Mereka datang beribadah tetapi mereka tidak mencari Allah. Yang ada dalam diri mereka adalah mereka yang mencintai dirinya sendiri, kemudian mereka yang mencintai dan menjadi hamba uang.
Itu yang terjadi. Nah, bagaimana cara untuk kita yang sudah percaya ini untuk tidak terjerumus di dalamnya adalah dengan mengikuti kebenaran firman Tuhan, merenungkan mendalam mengenai kebenaran firman Tuhan, sehingga firman ini akan mendidik kita di dalam kebenaran dan menjadikan kita lebih baik. Kita harus pahami bahwa kita semua dipanggil Tuhan dengan maksud yang mulia. Makanya Rasul Paulus mengatakan di ayat yang ke-17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Kita perlu mendengarkan dan menanggapi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Dia mengundang kita setiap hari melalui firman-Nya. Untuk itu saudaraku yang kekasih, mari kita mengenal Tuhan secara khusus, secara pribadi, secara intim dengan Tuhan melalui kebenaran firman-Nya, membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami diajarkan kembali Tuhan untuk melihat maksud Tuhan dalam hidup kami, dan hanya kami akan temukan itu semua melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, melalui firman Tuhan yang telah dinyatakan kepada kami melalui Alkitab Tuhan. Untuk itu Bapa, berkati kami, Roh Kudus berikan hikmat bagi kami, sehingga ketika kami merenungkan firman-Mu, kami dapat mengenal Engkau secara pribadi. Roh Kudus membukakan pribadi Tuhan kepada kami melalui perenungan firman Tuhan. Roh, biarkan firman Tuhan yang kami renungkan ini Tuhan dapat menjadi firman Tuhan yang mendidik kami di dalam kebenaran, dapat menjadi firman Tuhan yang menyatakan kesalahan kami, dapat menjadi firman Tuhan yang memberikan nasihat kepada kami, sehingga kami bisa menjadi lebih baik. Kami terus dituntun untuk menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa. Bapa mau berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami dimanapun kami berada. Baik kami yang dalam pekerjaan, Tuhan memberkati kami dalam pekerjaan kami, pelayanan kami, usaha kami, dan kesehatan kami. Tuhan terus lindungi dan sertai. Mari Bapa, kami berdoa secara khusus bagi setiap rekan-rekan kami, jemaat Tuhan yang mungkin dalam keadaan sakit dan masa pemulihan. Roh Kudus bekerja, menjamah, terus memulihkan. Obat yang dipakai sebagai sarana penyembuhan, Tuhan berkati, Tuhan pakai untuk pemulihan Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam masa pandemi COVID-19 ini, justru dalam setiap tekanan yang kami alami, kami dapat memiliki iman dan pengharapan yang lebih kuat lagi kepada Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.